saya menyampaikan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, datuk, nenek, paklong, maklong, pakcik, makcik, adik-adik, saudara mara, pemuda dan pemudi, dan terutama yang kami banggakan, yang kami hormati, yang kami sanjungi, yang selama ini telah bertungkus lumus untuk membantu perjuangan kita di Rempang Galang ini, yang tidak kita boleh lupakan seluruh masyarakat yang ada di Rempang Galang, seluruh masyarakat yang ada di seluruh provinsi yang ada di negara Indonesia, dan seluruh masyarakat yang ada di santero negeri Nusantara dan internasional. Tetangga-tetangga kita banyak membantu. Pada kesempatan ini secara khusus kami pejuang Rempang Galang mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada LBH yang selama ini telah bersungguh-sungguh memperjuangkan nasib kita semua. Mereka bertungkus lumus, ya, menyingsingkan lengan, ya, menyucurkan keringat, sehingga kita bisa dipantau oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Dan kepada seluruh ormas, di mana siapapun, kelompok apapun, terkhusus kepada Laskar Melayu Bersatu dan seluruh ormas-ormas yang lain, kepada pihak wartawan dan wartawati yang selama ini menemani kami, dan seluruh unsur yang tidak kami bisa sebutkan satu-satu, terima kasih yang mendalam dari masyarakat Melayu Rempang Galang. Walaupun secara materialiti kami belum bisa membalas, tapi insya Allah segala bentuk perjuangan yang saudara-saudara lakukan akan mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dibalas Allah dengan balasan yang setimpal. Alhamdulillah, ini yang kesekian kalinya kita menghadiri acara silaturahim halal bihalal. Awal permulaan kita disambut dengan hujan renyai. Pepatah Melayu mengatakan, kalau seandainya suatu acara itu dihujani dengan hujan renyai, setelah itu dia tidak hujan, setelah itu dia tetap tenang, teduh, insya Allah itu tanda secara alam bahawa Allah memberikan restu atas perjuangan kita semua. Kepada seluruh bapa, ibu, datuk, nenek, paklong, maklong, ketahuilah bahawa perjuangan kita ini berawal, ya, dari informasi yang mengatakan, ya, dalam waktu yang telah ditentukan kita harus angkat kaki dari kampung halaman itu, dan itu diumumkan secara mendadak, dan ini sangatlah tidak bersesuaian dengan pri kemanusiaan. Apakah betul ibu-ibu, bapak-bapak? Kerana para pejuang kita berjuang berdarah-darah, itu tujuannya bagaimana kita ini sejahtera dan bisa hidup merdeka di kampung halaman kita sendiri. Apalah artinya sebuah investor yang besar kalau seandainya tidak mengedepankan kemaslahatan masyarakat? Apakah itu bisa dibenarkan? Tidak. Makanya setiap segala permasalahan yang ada di dalam suatu bangsa, suatu negara, pemimpin itu harus duduk, ya, berselimput bersama masyarakat, bermusyawarah. Betul ibu-ibu, bapak-bapak? Harus bermusyawarah. Tidak boleh diambil satu keputusan sepihak, sekalipun itu investasi. Investasi hakikatnya untuk mensejahterakan rakyat, bukan mengusir rakyat, bukan merelokasi rakyat. Maka dari itu sudah pantasnya lah kita sekarang ini duduk bersatu padu, ya, bermusyawarah bagaimana sebaiknya kampung kita ini. Ya? Masyarakat sudah meminta kepada pemerintah, wahai pemerintah, kami tidak mau direlokasi. Ya? Dengarkan suara rakyat. Ya.
pahit-pahit harus duduk bersatu padu bermusyawarah. Ini ibu-ibu, bapa-bapa, datuk-datuk, nenek-nenek kami semuanya, adik-adik, muda-mudi semua ya, generasi muda. Ini bukan hanya sekedar berkaitan dengan investasi, bukan. Ya, ini berkaitan dengan sejarah, adat budaya suatu suku dan bangsa. Seandainya kita direlokasi, apakah kita bisa mempertahankan adat istiadat sejarah yang sudah diperjuangkan oleh datuk nenek yang kita dahulu kala? Jadi alangkah baiknya ya kita duduk bersatu padu kepada seluruh unsur, seluruh elemen untuk memusyawarahkan permasalahan ini. Ya, banyak informasi, banyak masukan ya, yang bagus yang diberikan oleh tokoh-tokoh kita. Dan ingat, permasalahan relokasi ini bukan permasalahan yang sepele, bukan permasalahan yang kecil. Ini permasalahan yang besar, berkaitan dengan peradaban suatu bangsa. Saya dulu pernah belajar sejarah. Ibu, bapak, ketika kita ingin menghancurkan suatu peradaban yang besar, maka hancurkan dulu sejarah yang ada di suatu tempat tersebut. Ya kan? Arahkan sejarah itu kepada hal-hal yang tidak membuat generasi selanjutnya itu tidak merasa bangga dengan bangsanya sendiri. Bayangkan kalau seandainya tempat kita ini direlokasi, apakah mungkin sejarah ini bisa kita pertahankan? Tidak. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Maka dari itu alangkah arif dan bijaksananya seluruh pemangku-pemangku yang ada di Kepulauan Riau, pemerintahan Kota Batam itu duduk bersama rakyat, mendengar apa keinginan rakyat, keinginan dari masyarakat Pasir Panjang ini. Tidak ada lagi yang namanya penekanan-penekanan, suatu pemberitahuan yang bersifat sepihak yang hanya mementingkan sekelompok orang. Tidak ada lagi. Dan hari ini saya melihat ada suatu cahaya yang terang benderang yang ketika ini kita pupuk secara berkala, secara bersama-sama, insya Allah apa yang ingin kita suarakan kepada pemangku-pemangku pemerintah ini, mereka akan dengar. Dan satu lagi yang ingin kita sampaikan, pada dasarnya bangsa Melayu, rakyat Melayu Rempang Galang atau Batam Rempang Galang dan sekitarnya itu tidak menolak yang namanya relokasi, tidak menolak yang namanya investasi. Kita tidak menolak investasi. Hampir satu abad BP Batam berada di sini, kita tidak pernah menolak relokasi. Tidak pernah yang namanya menghambat kebijakan pemerintah. Tidak. Tapi ketika itu berkenaan dengan permasalahan masyarakat, permasalahan rakyat, ya sepantasnya pemerintah itu berhati-hati. Jangan hanya sekedar keuntungan mengorbankan masyarakat yang sudah selama ini mendiam. Dan ke depan kita harus duduk bersama. Di sini hadir tokoh-tokoh kita, orang tua kita, datuk kita, nenek kita, tokoh-tokoh yang sudah melalang buana ke pemerintahan. Abangda kami, Bang Usman, sudah sepatutnya kita duduk bagaimana ke depan Pasir Panjang ini ketika ingin dibangun, ketika ingin dimajukan bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Betul, mantap. Iya. Intinya masyarakat Melayu ini, suku Melayu ini, bangsa Melayu ini sangat menghargai yang namanya kemajuan-kemajuan. Tapi kemajuan-kemajuan itu harus menyesuaikan dengan adat istiadat tempat. Tidak boleh dilanggar rambu-rambu, norma-norma, aturan-aturan dan segala kebijaksanaan yang ada. Ingat, dulu penjajah pernah datang di sini. Mereka slogannya sedikit saja.
Pini, Pidi, Piki. Ya, penjajah itu datang, saya lihat, terus saya tahu. Sesuai dengan apa yang mereka ingini. Makanya dari itu kita memberitahu kepada mereka bahwa sekarang ini apapun bentuk kebijakan itu harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat yang ada di sini, terkhusus masyarakat Pasir Panjang. Dan saya mewakili pejuang-pejuang Rempang yang selama ini diantar di salah satu universitas Batam selama 6 bulan. Kami menghimbau kepada seluruh aparatur yang ada di sini berlaku adil lah, berlemah lembutlah dengan masyarakat Melayu. Karena masyarakat Melayu pada dasarnya yang empunya daerah ini, yang empunya negeri ini, sudah sepatutnya mereka memperhatikan apapun yang kita inginkan. Maka dari itu kita harus saling berkoordinasi bersama-sama, bersatu padu, dan saya mengharapkan betul Bang Usman, acara yang seperti ini jangan hanya di Sembulang, jangan hanya di Pasir Panjang, jangan hanya di Tebing Tinggi atau di Kampung Baru, tetapi ini harus menyeluruh di 16 titik kampung harus kita buat ini. Inilah cara kita untuk menjaga kampung kita. Seandainya dibangun pun itu berdampak kepada kita semua, baik secara zahir maupun batin. Ya, tidak ada lagi yang namanya ketimpangan sosial. Bahaya kalau seandainya pembangunan itu dibangun, ya kan, disketsa sedemikian rupa bagus, ya, maju, tapi tidak mengedepankan kepentingan suatu masyarakat, keadilan suatu masyarakat ke depannya itu. Kasihan kita berpikir bukan hanya sekedar setahun, 2 tahun atau 5 tahun, 10 tahun ke depan. Abang Usman pernah menyampaikan, kita berpikir 5 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, bagaimana nasib anak cucu kita. Itu yang kita pertahankan, bukan hanya setahun, 2 tahun. Dan saya menghimbau kepada seluruh kita semua, kalau seandainya terjadi perundingan itu harus menguntungkan kita. Ya Pak, Bu, ingat, perundingan itu harus menguntungkan kita, jangan merugikan kita. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh Datuk Mahathir Mohamad. Pada dasarnya Melayu ini bangsa besar, tetapi karena kita mudah lebah, kita menjadi tercerai-berai dan menjadi kecil. Makanya kita jangan lupa, ini kampung kita, negeri kita, bangsa kita yang diamanahkan oleh datuk nenek moyang kita untuk anak cucu kita, untuk generasi kita. Jangan hanya sekedar Rp1, Rp2, Rp1.000, Rp100, atau berapapun rupiah, kita lupa dengan spirit yang telah dijamkan, yang disampaikan, yang diturun-temurunkan oleh datuk nenek moyang kita. Jangan mudah tergoda oleh apapun. Pertahankan secara baik. Ketika ada siapapun, duduk bermusyawarah. Jangan hanya sekedar sini tekan, sana tekan. Tidak. Jangan, sudah cukuplah kita. Bangsa Melayu ini sudah cukuplah. Sudah cukuplah dinina bubukkan dengan materialitas. Sudah. Kita ini bangsa besar. Hang Tuah pernah berkata, saya mohon maaf agak panjang sikit. Hang Tuah pernah berkata, bangsa ini bangsa Melayu ini bangsa besar, tapi sekarang dia terkotak-kotak oleh suku ini, suku itu. Kalau kita hitung dari Sabah sampai Merauke itu, di mana saja itu pasti adanya bangsa Melayu. Jadi dikatakan ini suku Melayu. Kita hitung, ya, dari Semenanjung Melayu, dari Vietnam, Thailand, Patani, sampai ke ujung Sumatera, Aceh, ya, Medan, Sumatera Barat, sampai ke Lampung, sampai ke Jakarta, sampai ke Bali sekalipun di situ ada Melayu. Dan ingat, mulai sekarang kita ini bangsa besar, ya, bangsa besar. Ya. Kita ini bangsa besar, ingat itu. Jangan, kita ini bukan suku, kita ini bangsa. Mudah-mudahan dengan penyampaian sekelumit ini bisa mengingatkan kita bahawa tanah Melayu ini tanah berhormat.
Tanah Melayu ini tanah bermartabat. Tanah Melayu ini tanah yang mempunyai peradaban yang tinggi dan besar, tetapi lantaran sejarahnya dikotak-katikkan sehingga kita menjadi kecil. Maka dari itu, saat ini sudah saatnya kita bersatu padu, mengedepankan Melayu, mengedepankan Islam, dan insya Allah kita akan berjalan di rel yang tepat, dan insya Allah Allah meridai apa yang kita perjuangkan selama ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan 10 minit ini bisa menambah sedikit wawasan kita bersama. Saya mohon maaf kepada orang tua kami, datuk kami, nenek kami, kalau ada dalam penyampaian ini ada kata-kata yang menyinggung dan tidak tepat dengan hati. Kami mohon maaf, maklumlah namanya generasi muda. Inilah yang bisa kami sampaikan, perwakilan dari pejuang Rempang, dan mudah-mudahan seluruh unsur bisa duduk bersama mengedepankan kemaslahatan untuk rakyat. Bangsa Indonesia ini diperjuangkan untuk rakyat, sudah sepatutnya rakyat mendiami secara gemah ripah rujunawi, secara kaya di dunia sendiri, di buminya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.